Halo Sobat Najwa. Di zaman sekarang, keamanan di dunia digital itu penting banget loh. Kayak benteng yang melindungi barang-barang berharga kita. Nah, Kali Linux ini bisa jadi teman andalan untuk menjaga keamanan digital. Dibuat oleh Offensive Security, Kali Linux ini sistem operasi yang dirancang khusus untuk menguji keamanan. Anggap saja Kali Linux seperti kotak peralatan digital yang canggih. Di dalamnya, ada banyak alat keren yang bisa kita pakai untuk mencari tahu kelemahan sistem. Beberapa alat ini akan kita bahas nanti saat belajar tentang analisis kerentanan. Kali Linux ini istimewa karena sangat lengkap. Sistem operasinya sudah dilengkapi dengan ratusan alat keamanan siber yang tertata rapi. Selain itu, Kali Linux ini bersifat open source, artinya siapapun boleh menggunakan, mengubah, dan membagikannya dengan bebas. Sobat Najwa, sebelum kita lanjut, penting banget buat kita paham dulu apa itu analisis kerentanan. Gampangnya, analisis kerentanan itu kayak detektif digital yang tugasnya mencari celah keamanan sebelum disalahgunakan oleh orang jahat. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa analisis kerentanan itu penting? Jawabannya simple, untuk melindungi barang-barang berharga kita di dunia digital. Bayangkan, data pribadi, informasi keuangan, atau rahasia perusahaan bisa bocor kalau sistem kita punya celah keamanan yang nggak ketahuan. Dengan analisis kerentanan, kita bisa menemukan celah tersebut dan langsung memperbaikinya. Kayak kita memperkuat benteng digital kita, biar nggak mudah diserang. Jadi, analisis kerentanan bukan cuma cari kelemahan, tapi juga tentang membangun sistem yang lebih aman dan kuat. Sobat Najwa, sekarang kita mulai petualangan seru ke dunia analisis kerentanan. Tapi sebelum itu, pastikan kita sudah siapkan beberapa hal penting dulu. Pertama, download dan install Kali Linux di perangkat kamu. Tenang, cara installnya gampang kok, banyak panduannya di internet. Setelah Kali Linux terpasang, pastikan kamu terhubung ke internet ya. Koneksi internet penting banget untuk download update terbaru dan mengakses berbagai alat analisis kerentanan yang tersedia online. Selanjutnya, tentukan target analisis kamu. Mau analisis website, aplikasi di HP, atau jaringan internal perusahaan. Dengan tahu targetnya, kamu bisa pilih alat dan strategi yang tepat. Terakhir, jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan bertanggung jawab ya. Gunakan pengetahuan dan kemampuan kamu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Ingat, tujuan Tejolsi menciptakan dunia digital family being. Sobat Najwa, sebelum kita mulai mencari celah keamanan, penting banget buat kita melakukan pengintaian dulu. Pengintaian ini adalah langkah awal yang sangat krusial dalam proses analisis kerentanan. Fase ini kayak detektif yang lagi kumpulin informasi penting tentang target sebelum bertindak. Kita harus tahu sebanyak mungkin tentang target kita sebelum melangkah lebih jauh. Dalam analisis kerentanan, pengintaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang target. Informasi ini akan menjadi dasar dari semua langkah selanjutnya. Informasi ini bisa berupa alamat IP, nama domain, sistem operasi yang digunakan, versi aplikasi, dan lain sebagainya. Setiap detail kecil bisa sangat berarti. Ada banyak cara untuk melakukan pengintaian, mulai dari yang mudah sampai yang rumit. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Salah satu yang paling gampang adalah dengan menggunakan mesin pencari seperti Google. Google bisa memberikan banyak informasi yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Yap, kamu nggak salah dengar. Google bisa jadi alat pengintaian yang efektif loh. Dengan kata kunci yang tepat, kita bisa menemukan banyak informasi berguna. Selain Google, ada juga alat khusus yang dirancang untuk pengintaian, seperti Nmap, Hois, dan Maltego. Alat-alat ini dirancang untuk menggali informasi lebih dalam. Alat-alat ini akan membantu kita menggali informasi lebih dalam tentang target. Dengan menggunakan alat-alat ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ingat, informasi adalah kunci kesuksesan dalam analisis kerentanan. Tanpa informasi yang cukup, kita tidak akan bisa menemukan celah keamanan dengan efektif. Semakin banyak informasi yang kita kumpulkan, semakin mudah bagi kita untuk menemukan celah keamanan. Jadi, jangan pernah meremehkan pentingnya pengintaian dalam proses ini. Bagian kelima, pemindaian kerentanan, mengungkap titik lemah. Sobat Najwa, setelah pengintaian, sekarang saatnya kita masuk ke tahap pemindaian kerentanan. Ini adalah langkah penting dalam mengidentifikasi titik lemah dalam sistem kita.
Di tahap ini, kita akan menggunakan berbagai alat untuk memindai target dan mencari tahu potensi celah keamanan. Alat-alat ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang terlewatkan. Ada banyak alat pemindai kerentanan yang tersedia di Kali Linux, seperti Nessus, OpenFast, dan Nexpose. Masing-masing alat ini memiliki fitur unik yang dapat membantu kita dalam proses pemindaian. Alat-alat ini bekerja dengan mengirimkan serangkaian paket data ke target dan menganalisis respons yang diterima. Proses ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kerentanan yang mungkin ada. Setiap alat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memilih alat yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nessus misalnya, dikenal dengan database-nya yang lengkap dan kemampuan pemindaiannya yang menyeluruh. Ini membuatnya menjadi pilihan populer di kalangan profesional keamanan siber. Sementara itu, OpenFast adalah alternatif open source yang juga handal. Banyak yang memilihnya karena fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah. Penting untuk diingat bahwa pemindaian kerentanan membutuhkan waktu. Kesabaran adalah kunci dalam tahap ini. Kita perlu memindai target secara menyeluruh untuk menemukan semua potensi celah keamanan. Setiap sudut dan celah harus diperiksa dengan teliti. Setelah proses pemindaian selesai, kita akan mendapatkan laporan yang berisi daftar kerentanan yang ditemukan, beserta tingkat bahayanya. Laporan ini sangat penting untuk langkah selanjutnya. Informasi ini akan menjadi acuan kita dalam menentukan langkah selanjutnya. Dengan data ini, kita bisa merencanakan strategi mitigasi yang efektif dan memastikan sistem kita tetap aman. Bagian ke-6. Eksploitasi, menguji kerentanan yang ditemukan. Sobat Najwa, setelah kita menemukan kerentanan melalui pemindaian, langkah selanjutnya adalah melakukan eksploitasi. Tenang, eksploitasi di sini bukan berarti kita akan melakukan tindakan kriminal. Eksploitasi dalam konteks analisis kerentanan adalah proses menguji kerentanan yang ditemukan untuk memastikan apakah kerentanan tersebut benar-benar ada dan dapat dieksploitasi. Proses eksploitasi harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Pastikan kamu sudah dapat izin dari pemilik sistem sebelum melakukan pengujian. Ingat, tujuan kita adalah meningkatkan keamanan, bukan untuk merusak. Kali Linux menyediakan berbagai alat untuk melakukan eksploitasi. Salah satunya adalah Metasploit Framework. Metasploit adalah kerangka kerja pengujian penetrasi yang canggih dan mudah digunakan. Melalui eksploitasi, kita dapat menguji keefektifan sistem keamanan yang ada dan menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki. Informasi ini sangat berharga untuk meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Bagian ke-7, Metasploit Framework, senjata andalan peretas etis. Sobat Najwa, dalam dunia keamanan siber, Metasploit Framework itu ibarat senjata andalan para peretas etis. Dibuat dengan bahasa pemrograman Ruby, Metasploit adalah kerangka kerja pengujian penetrasi yang canggih dan serbaguna. Keunggulan Metasploit terletak pada kelengkapan modul eksploitasinya. Bayangkan, Metasploit punya ribuan modul eksploitasi yang siap pakai untuk berbagai jenis kerentanan. Nggak cuma itu, Metasploit juga menyediakan fitur-fitur canggih seperti pemindaian, payload encoding, dan post-exploitation. Fitur-fitur ini memungkinkan para peretas etis untuk melakukan pengujian penetrasi secara menyeluruh. Bagi pemula, Metasploit mungkin terlihat rumit, tapi tenang aja, Metasploit punya tampilan antarmuka yang mudah dipahami, dan banyak tutorial yang tersedia online. Dengan Metasploit, kamu bisa menguji keamanan sistem seperti peretas profesional. Ingat, Correspondent-Telni, un kebaikan itu. Bagian ke-8, analisis kerentanan web dengan Kali Linux. Sobat Najwa, di zaman sekarang, situs web jadi sangat penting bagi banyak bisnis dan organisasi. Mereka menjadi wajah digital dan pintu gerbang utama untuk berinteraksi dengan pelanggan. Tapi, tahukah kamu kalau situs web juga rentan terhadap serangan siber? Serangan ini bisa datang kapan saja dan dari mana saja, mengancam data dan reputasi. Analisis kerentanan web hadir untuk menemukan dan mengatasi risiko keamanan pada situs web. Ini adalah langkah penting untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan pengguna. Kali Linux, dengan segudang alat menjadi teman setia para profesional keamanan web. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk pengujian penetrasi dan analisis kerentanan. Salah satu alat andalan dalam analisis kerentanan web adalah Burp Suite. Alat ini sangat populer di kalangan profesional keamanan siber.
Burp Suite adalah platform terpadu yang dirancang khusus untuk menguji keamanan aplikasi web. Dengan antarmuka yang intuitif, alat ini memudahkan proses pengujian. Dengan Burp Suite, kamu bisa melakukan berbagai pengujian, mulai dari pemetaan aplikasi web, analisis kerentanan, hingga eksploitasi. Alat ini memberikan fleksibilitas dan kekuatan dalam satu paket. Burp Suite juga dilengkapi dengan fitur Intercepting Proxy, yang memungkinkan kamu untuk memanipulasi lalu lintas HTTPS. Ini sangat berguna untuk menemukan celah keamanan yang tersembunyi. Selain Burp Suite, ada banyak alat lain yang tersedia di Kali Linux untuk analisis kerentanan web, seperti Nikto, OSPZEP, dan SQLmap. Masing-masing alat ini memiliki keunggulan dan fungsinya sendiri. Masing-masing alat punya keunggulan dan fokusnya masing-masing. Kombinasi alat-alat ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif. Ingat, keamanan web bukan hanya tanggung jawab para profesional. Setiap individu yang menggunakan internet juga memiliki peran penting. Kita semua harus ikut menjaga keamanan dunia maya. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita bisa membuat internet menjadi tempat yang lebih aman untuk semua.